Halo para pecinta film yang malas menonton. Selamat datang di channel Cindy Crew. Kali ini saya akan mereview alur cerita dari film komedi romantis Music and Lyric yang rilis pada tahun 2007. Menceritakan tentang Alex, mantan penyanyi bintang pop di era 80-an yang kemudian dapat kesempatan dari penyanyi muda Cora Corman untuk membantunya menulis sebuah lirik lagu yang berjudul Way Back Into Love dalam waktu 2 minggu. Namun, karena tak lagi bergelut dalam dunia musik selama hampir 2 dekade, Alex mulai menemui kesulitan untuk memulai proyek barunya. Tapi di perjalanannya, ia tertolong. Sophie, sang perawat tanaman di rumahnya, ternyata pandai merangkai kata-kata. Lantas, mereka pun bekerja sama. Bagaimana keseruan perjalanan mereka berdua? Tonton terus sampai habis ya. Di awal film, diperlihatkan 5 orang pria dewasa bercelana ketat sedang menyanyikan sebuah lagu pop, Where's My Heart. Itu adalah video klip jadul dari band bernama P.O.P yang salah satu mantan anggotanya adalah Alex Fletcher. Salah satu stasiun TV berencana mengontrak Alex untuk menjadikan bintang tamu di acara yang mengumpulkan musisi dari era 80-an. Acara ini digadang-gadang dapat mengalahkan acara American Idol. Namun, saat Alex hendak casting, ia menanyakan berapa lagu yang harus ia bawakan di acara itu. Sang host pun mengatakan kalau itu adalah acara tinju yang diikuti oleh para musisi di era 80-an, dan hanya pemenang pertandingan tersebut yang dapat kesempatan untuk bernyanyi. Manajer Alex yang bernama Chris pun meminta maaf bahwa ia tidak tahu kalau ternyata acara tersebut adalah acara tinju. Namun ia memberitahu Alex kalau masih ada jalan keluar untuk membangkitkan kembali karirnya yang sedang redup. Ternyata, Cora Corman, artis muda yang sedang naik daun, sangat mengidolakan band P.O.P. Dan ia ingin sekali bertemu dengan Alex nanti malam setelah syuting video klipnya. Di scan ini pula, kita diperlihatkan sosok Sophie yang datang menggantikan temannya Jen untuk mengurus tanaman Alex di apartemennya. Namun, saat mau memulai menyirami tanaman, tak sengaja jadi Sophie tertusuk duri dari tanaman kaktus. Ia pun panik dan izin pulang untuk mengobati lukanya di rumah. Alex yang melihat lukanya yang tidak begitu parah, menganggap Sophie orang yang sangat aneh. Alex dan Chris pun akhirnya menemui Cora. Di sana Cora menceritakan kalau ia sedang putus cinta dengan pacarnya 2 bulan yang lalu. Dan ia meminta Alex untuk membuatkan lagu yang berjudul Way Back Into Love yang nantinya akan ia nyanyikan berdua dengannya saat tur album. Alex pun diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan lagu tersebut. Atau bisa-bisa ia digantikan oleh penyanyi retro lainnya. Selesai pertemuan, mereka berdua pun berdebat di perjalanan. Alex merasa tidak sanggup untuk menyelesaikan permintaan Cora karena ia sudah 10 tahun lamanya tak menulis sebuah lirik. Namun di sini Chris bersikeras agar Alex tak putus asa dan mengambil kesempatan itu. Keesokan harinya, Alex pun mendapatkan penulis profesional bernama Drake. Namun ia merasa lirik yang dibuatnya tidak cocok dengan keinginannya. Bahkan mereka berdua berdebat soal chord. Di saat mereka berdebat, Sophie tak sengaja menambahkan lirik yang Alex nyanyikan. Sontak Alex pun kagum terdiam karena lirik itu tak terlintas di benaknya. Drake pun merasa tidak cocok bekerja bersama Alex. Akhirnya ia pergi mengundurkan diri. Alex pun mengetahui kalau Sophie ternyata suka menulis puisi. Ia pun lantas meminta Sophie untuk menuliskan lirik untuknya. Tetapi Sophie malah menolaknya. Saat berada di rumah, Sophie pun menceritakan kepada kakaknya Rhonda kalau ia sudah bertemu dengan mantan anggota band P.O.P yaitu Alex Fletcher. Dan ia mengajaknya untuk menonton konsernya. Rhonda pun sangat mengidolakan P.O.P, terkejut mendengarnya, dan mereka berdua pun bergegas berangkat. Keesokan harinya, Alex pun mencari tahu dan mendatangi tempat Sophie bekerja. Ini
Sudah ketiga kalinya ia meminta Sophie untuk membantu membuatkan lirik lagu untuknya. Dan kali ini, ia berkata tak akan menerima penolakan darinya. Sophie pun merasa ragu, karena ia belum pernah membuat sebuah lirik lagu. Ia pun diajak ke sebuah tempat musik dan di sanalah Alex memainkan melodi-melodi indah yang membuat Sophie terkesan mendengarnya. Dan pada akhirnya Sophie pun menerima tawaran tersebut. Di hari pertamanya, Sophie cukup kesulitan untuk menemukan sebait lirik untuk Way Back Into Love. Alex yang telah menemaninya hingga larut malam berkata, "Tulis saja yang ada di kepalamu. Ini hanya lirik tak seperti melodi." Sophie pun menjawab dengan nada kesal, karena menurut dia sebuah lirik harus ditulis dengan penuh makna. Dan sebuah lagu indah bisa terciptakan ketika kombinasi musik dan lirik yang tepat. Mereka berdua pun memutuskan untuk keluar sekedar berjalan-jalan untuk mencari inspirasi di luar. Alex pun mengajak Sophie untuk mengunjungi sebuah toko DVD. Alex menunjukkan CD album solo karirnya yang tak laku dan sudah berada di rak toko tersebut selama 6 tahun. CD itu hanya laku 50.000 keping yang sebagian besarnya dibeli oleh ibunya sendiri. Sophie pun mendengar ceritanya, terharu dan sangat menghargainya karena Alex sangat terbuka dengannya. Dan saat itu pula Sophie mendapatkan sebaris lirik pertamanya. Di hari berikutnya pun, mereka selalu mencari inspirasi di luar untuk menyelesaikan lirik lagu tersebut. Saat sedang menulis lirik di jalan, tiba-tiba Sophie mengumpat di sisi toko buku, seperti sedang menghindari seseorang. Ternyata, Sophie teringat masa lalu yang kurang mengenakan. Ia pun lantas menunjukkan sebuah buku yang berjudul Sally Michael yang sedang terpajang di toko buku. Dan ia pun mengatakan jika dirinya lah Sally Michael yang diceritakan di buku tersebut. Ternyata, Sophie pernah menjadi murid penulis terkenal bernama Sloane Katz. Ia pun jatuh cinta karena setiap detik selalu dilalui bersama. Hingga sampai akhirnya, ia mengetahui kalau Sloane Katz ternyata sudah mempunyai tunangan. Sejak kejadian itu, Sophie tak pernah bertemu dengannya lagi. Seperti hari-hari sebelumnya, mereka pun menghabiskan waktu bersama, bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan lirik tersebut. Hingga akhirnya lirik tersebut pun sudah selesai ditulisnya. Alex pun mencoba meminta pendapat pada seseorang resepsionis untuk mendengarkan lirik itu. Namun, ternyata hal itu sia-sia, dikarenakan resepsionis tersebut ternyata tuli. Kemudian kita diperlihatkan proses pembuatan demo dari sebuah musik dan semua proses recordingnya. Alex pun memulainya untuk membuat aransemen musik Way Back Into Love. Tak butuh waktu lama, Alex pun menyelesaikan musik tersebut. Karena Alex ingin segera mengirim demo lagu tersebut kepada Cora. Sophie pun yang tak pernah bernyanyi, diminta untuk mengisi part yang nanti dinyanyikan oleh Cora. Awalnya, ia ragu dan takut suaranya akan merusak hasil lagunya. Namun, Alex pun bersikeras dan meyakinkannya untuk bernyanyi. Dan mereka pun mulai merekamnya. Selesainya mereka berdua pun memutuskan segera bertemu dengan Cora untuk memberi demo lagu yang sudah hampir selesai dikerjakannya. Tak disangka, Cora pun langsung mendengarkan demo tersebut di lokasi mereka bertemu. Tiba-tiba Cora memeluk Sophie dan Alex. Dan ia berkata, ini sangat sesuai dengan keinginannya. Dan ia sangat menyukai musik dan liriknya. Mereka pun merayakan keberhasilannya dengan Chris dan istrinya Gloria di sebuah restoran. Saat mereka sedang asik mengobrol, tak disangka Sloane Katz berada di restoran yang sama. Sophie yang mengetahui hal tersebut berusaha bersembunyi di sebuah toilet hingga Sloane Katz pergi. Alex pun yang merasa khawatir segera menyusul Sophie ke toilet. Alex pun membujuknya untuk segera keluar dan menghadapinya. Namun, Sophie tak percaya diri karena penampilannya sekarang. Ia pun mengatakan kepada Alex kalau sebenarnya ia sudah menyiapkan kata-kata jika ia bertemu kembali dengan Sloane Katz. Namun, ia tak pernah punya keberanian untuk menghadapinya. Akhirnya Alex pun mempunyai ide untuk meminjam dress yang dipakai Gloria agar Sophie terlihat feminim dan berani menghadapi Sloane Katz untuk mengakhiri kisah cintanya. Namun saat Sophie berhadapan dengan Sloane Katz, dia pun tak berani mengatakan unek-uneknya selama ini. Saat Alex hendak membantu untuk mengatakannya, Sloane pun mengabaikannya hingga akhirnya mereka berdua terlibat perkelahian. Dari kejadian itulah
kedekatan Sophie dan Alex semakin terjalin. Ada benih-benih cinta dari kebersamaan mereka. Dari lirik, lalu turun ke hati. Kata itulah yang tepat untuk hubungan mereka saat ini. Dan untuk pertama kalinya, mereka pun melakukan adegan skip. Keesokan paginya, Sophie menemani Alex yang diundang ke sebuah taman hiburan. Selesai dari acara tersebut, Sophie pun mengajak Alex untuk berkunjung ke rumah kakaknya Rhonda untuk makan malam bersama. Saat selesai makan, Rhonda yang melihat cara Sophie menatap Alex pun tahu kalau adiknya itu sedang jatuh cinta. Sophie pun bercerita kalau ia semalam sudah tidur dengan Alex dan kakaknya pun terkejut. Keesokan harinya, Cora pun mengundang mereka ke studio musiknya. Ternyata di sana Cora memberitahu Alex dan Sophie bahwa ia berencana mengubah intro musik Way Back Into Love bernuansa India yang dimana dikolaborasikan dengan tarian erotis dari Cora. Sophie pun yang melihat dan mendengarkannya merasa aneh dan sangat bertolak belakang dengan lagu yang sudah dibuatnya. Alex pun merasa seperti itu. Namun, ia membiarkannya karena tak mau kehilangan klien besarnya. Malam harinya pun mereka diundang ke acara pesta perayaan Cora. Sophie pun berencana mengutarakan pendapatnya. Karena menurut Sophie, intro dari tarian itu sangat bertentangan dari makna lagu tersebut. Namun Alex selalu menghalanginya karena ia takut kalau Cora tersinggung dengan pendapatnya. Karena Sophie yang keras kepala, akhirnya Alex tidak bisa menghalanginya. Dan Sophie pun berhasil menyampaikan pendapatnya. Karena kejadian itu pula, Alex dan Sophie pun mulai berdebat dan tak sependapat lagi. Mereka pun pulang dan kembali bekerja untuk menyelesaikan 4 baris lirik untuk Cora. Namun Sophie yang perasaannya sedang tidak karuan, tak dapat inspirasi untuk meneruskan lirik tersebut. Dia pun memutuskan pulang untuk menenangkan pikirannya di rumah. Alex yang mulai frustasi dan tak punya waktu untuk menundanya menjadi tak terkendali. Ia pun juga mengatakan kalau Sophie telah mengacaukannya. Alex pun makin tak terkendali hingga ia mengatakan kalau cerita dari Swollen Cats pun benar tentang Sally Michael. Kalau ia gadis polos yang bodoh yang selalu bilang kalau ia tak bisa menulis kepada dirinya sendiri dan ia merasa seperti hidup di dunia dongeng. Sophie pun menangis mendengarnya. Ia tak menyangka Alex mengatakan seperti itu kepadanya. Keesokan harinya, Alex berencana menemui Cora untuk meminta waktu tambahan menyelesaikan 4 baris lirik terakhirnya. Belum sempat ia berbicara, ternyata Cora mengatakan kalau Sophie sudah ngefax lirik tersebut. Dan ia sangat suka dengan liriknya. Saat Alex sedang latihan dengan Cora, Alex pun tak konsentrasi karena memikirkan Sophie. Akhirnya, ia pun memutuskan menemui Sophie di tempat kerjanya untuk meminta maaf atas perkataannya semalam. Namun Sophie berkata, hidupnya harus berkembang dan ia akan pergi ke Florida untuk mengambil posisi manajer di perusahaan cabang kakaknya. Dan sebenarnya, Alex pun tak ingin Sophie pergi karena ia mencintainya, namun dirinya tak mampu berkata dan menahannya. Mereka pun menjalani hari-harinya masing-masing dengan perasaan galau. Singkat cerita, tibalah konser yang ditunggu-tunggu. Karena sudah berjanji dengan keponakannya, Sophie pun datang bersama-sama ke acara konsernya. Namun saat sudah berada di depan pintu masuk, ia pun ragu dan tak ingin masuk. Namun Rhonda berhasil membujuknya. Ia mengatakan kalau keponakannya sudah memberitahukan seluruh temannya kalau tantenya sudah menulis sebuah lagu hits untuk Cora. Dan mereka semua ingin berbagi kebahagiaan bersamanya di dalam. Acara pun dibuka sangat meriah dengan penampilan Cora. Selesai menyanyikan beberapa lagu andalannya, Cora pun menyampaikan bahwa inilah saatnya penonton mendengarkan sebuah lagu baru yang sangat spesial. Sophie dan keluarganya sangat gembira menantikannya. Namun Cora mengatakan kalau lagu baru ini ditulis oleh Alex Fletcher dan Alex pun masuk ke atas panggung. Sontak, Sophie pun sangat kecewa dan mengira mereka begitu cepat melupakan perannya dalam menulis lirik. Dalam keadaan sedih dan kecewa, Sophie beranjak dari tempat duduknya. Namun saat Sophie ingin meninggalkan konser tersebut, Alex pun mulai bernyanyi. Like this since before Frankie said relax, and though I know. Dan ternyata Alex menyanyikan lagu Don't Write Me Off ciptaannya sendiri, yang liriknya berisikan tentang dia dan Sophie. Sophie yang mendengarkan lagu tersebut mulai menyadari kalau ia salah paham kepada Alex. Ia pun kembali tersenyum.
Ia mencoba menerobos ke belakang panggung untuk menemui Alex. Ternyata Alex juga berhasil membuat Cora tidak merubah intro Way Back Into Love. Akhirnya, Alex dan Sophie kembali bersama, menjalani hubungannya dengan perasaan yang bahagia. Dan film pun berakhir. Cinta itu tak bisa ditebak datangnya kapan dan dari mana seperti cerita film ini. Dari sebuah lirik turun ke hati. Terima kasih sudah menonton sampai habis ya. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel Cindy Crew. Sampai jumpa.